Selamat siang. Absen nomor 17. Apa pengertian ekonomi makro? Ekonomi makro merupakan kegiatan perekonomian yang dipelajari secara keseluruhan, bagaimana ekonomi berubah dan mempengaruhi seluruh masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ya, nomor absen selanjutnya, absen 26. Apa peranan pemerintah dalam ekonomi makro? Peran pemerintah dalam ekonomi makro menurut saya sangat penting. Di antaranya kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan ekonomi internasional. Menurut saya, lemahnya pemerintah dan penawaran agregat menyebabkan perekonomian kita yang sedang berkembang masuk ke dalam permasalahan tanpa ujung. Oleh karena itu, ikut campur tangan pemerintah sangat diperlukan dalam memutus mata rantai ini. Katanya sih nggak belajar, giliran ditanya malah cari benar. Nggak mau lagi berteman sama lo, jodoh. Itulah mengapa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sampai sini ada pertanyaan? Permisi Pak. Pak, menurut saya arah pembangunan pemerintah saat ini tidak tepat sasaran. Contoh yang paling nyata adalah apa yang terjadi di Papua. Masalah yang besar adalah gizi buruk, kekurangannya fasilitas kesehatan. Akan tetapi pemerintah justru membangun ribuan kilometer jalan hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Kenapa kau bertanya seperti itu? Ya karena saya cinta dengan negeri ini dan saya merasakan ada ketidakadilan yang begitu besar yang dirasakan oleh saudara-saudara saya di Papua. Ketidakadilan ya? Kalau sekarang kau minta keluar, terima nggak? Ya jelas saya tidak terima Pak, karena saya membayar uang sekolah dan sama teman-teman saya di sini dan belajar adalah hak saya di sini. Begitu jugalah masyarakat Papua. Mereka bayar pajak sama seperti kita. Tapi mengapa mereka tidak berhak merasakan pembangunan yang sama seperti kita? Ya pada intinya adalah arah pembangunan pemerintah tidak tepat sasaran Pak. Masalah yang terjadi adalah gizi buruk, ada kelaparan, tapi pemerintah justru membangun jalan sesimpel itu Pak. Jadi menurut kamu, kalau dana pembangunan itu kita alihkan ke bahan makanan, obat-obatan, maka masalah di Papua akan selesai? Itu yang mereka butuhkan Pak. Siapa yang tidak setuju dengan pendapat beliau? Kamu merasa yang setuju? Mohon izin Pak. Saya beserta keluarga pernah menetap 5 tahun di Papua karena mengikuti ayah saya yang mendapat penugasan di sana. Dan jujur, saya agak kaget Pak, karena masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang sangat terisolisasi di era modern seperti ini. Daerah yang hanya bahkan bisa diakses oleh pesawat perintis atau kapal kayu kecil. Penduduk di daerah seperti itu akan sangat sulit mendapatkan bantuan di saat sedang membutuhkan. Saya pikir jika hal ini terus-menerus dibiarkan, maka kasus seperti gizi buruk akan terus terjadi. Itu adalah salah satu faktor penyebabnya. Mau sebanyak apapun, bahan makanan dan obat-obatan yang kita kumpulkan, gak akan selesai masalah gizi buruk jika akses di wilayah Papua masih tertutup. Saudara ada yang mau ditanyakan? Tidak Pak, saya mohon maaf. Jangan minta maaf. Ini negara demokrasi, bukan tirani. Justru mahasiswa seperti itulah yang saya harapkan. Siswa yang berpikir idealis dan kritis. Tapi, alangkah baiknya jika berpikir idealis dan kritis dibekali dengan ilmu yang komprehensif. Sampai sini ada pertanyaan?